Amin. Shalom, shalom semuanya. Shalom, Shalom. 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 Apa kabarnya? Kabar baik, luar biasa. Bisa dilalui dari pagi Kabar. hingga malam. Haleluya, puji Tuhan. Bisa dilewati dengan sukacita senantiasa. Iya. Puji Tuhan ya. Jadi Pak Tadus mengulang haleluya, puji Tuhan ya. Jadi, puji Tuhan bisa dilewati dengan sukacita senantiasa. Saudara tahu nggak implikasi langsung dari pernyataan itu kalau benar-benar kita hidupi? Itulah episode baru dari sebuah perjanjian yang baru. Dia punya esensi yang batiniah dan bukan jasmania. Yang tak dilihat mata, implikasinya kekal. Gitu. Bukan hal yang dilihat mata, yang sementara. Gitu. Ini kita harus bisa tangkap itu ya. Dari materi tadi malam itu saya coba untuk membawa kita melihat betapa kontras satu kehidupan yang di dalam dimensi ritual ya, yang jasmania gitu ya, dibandingkan dengan satu kehidupan yang ritual, yang jasmania, yang transaksional gitu ya, yang tiba masa tiba akal gitu ya saudara ya, dibanding dengan satu kehidupan yang slow motion ya, slow motion, melibatkan proses yang detail gitu ya, proses yang dicermati gitu ya, yang dicermati sehingga membangun satu relasional gitu, satu hubungan. Itu memberikan satu dampak yang luar biasa terhadap esensi utama dari entitas atau pribadi seorang manusia. Memang teman-teman, inilah yang benar-benar kita harus sadari gitu. Kalau kita nggak sadari ini, waduh, saudara, hidup ini itu, saudara lihat ya, tidak banyak yang bisa tidak banyak yang bisa menghibur, tidak banyak yang bisa menggairahkan gitu. Bahkan jauh lebih banyak yang sebaliknya ya. Ada banyak hal yang bisa menjatuhkan semangat gitu ya, yang membuat kita padam gitu ya, yang membuat kita patah semangat. Ada banyak situasi itu ya. Dan itu tergantung dari pilihan kita. Dan pilihan-pilihan ini, apakah kita jalani pilihan itu, apakah kita responi pilihan itu, dan bagaimana kita meresponnya. Itu penting sekali. Ini akhir tahun 2024. Harusnya saya lebih bicara banyak mengenai esensi-esensi utama daripada bagaimana kebenaran itu, seperti Pak Tadus tadi katakan ya, mengubah, membaharui, menghidupkan. Bagaimana kebenaran itu bisa mengubah, membaharui, menghidupkan. Memberi api yang terus menyala. Bagaimana itu bisa di dalam dimensi kehidupan kita hari-hari ini. Itu penting sekali kita cari dan terus ingin temukan keadaan itu. Supaya kita tidak kehilangan ya yang utama. Kita tidak kehilangan yang terutama dalam hidup kita. Untuk memulai malam hari ini teman-teman, saya ingin mengangkat satu percakapan ya antara Yesus dan orang Saduki yang disaksikan oleh seorang ahli Taurat. Ya, masih sambungan tadi malam. Hukum yang pertama itu katanya apa? Dia itu sudah menjadi tua, usang,
ya, tidak berguna, tidak berguna katanya ya, dan itu harus dibatalkan, luar biasa, harus dibatalkan. Kenapa harus dibatalkan? Gitu, itu menarik kan? Kenapa harus dibatalkan? Mari kita lihat ya bacanya di kitab Injil Markus pasal yang ke-12. Kitab Injil Markus pasal yang ke-12, mulai dari ayat yang ke-28 sampai 34. Saya coba membuat format supaya kita mudah untuk melihat atau memperhatikannya. Saudara coba perhatikan ya. Saya coba membacanya supaya saudara bisa lebih fokus. Di layar saudara ada kebenaran dari kitab Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat, jadi ada seorang ahli Taurat, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepada Yesus kepadanya dan bertanya. Jadi ini sebenarnya cerita mengenai seorang ahli Taurat. Ketika dia menyaksikan Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawab yang tepat kepada orang itu. Lalu seorang ahli Taurat itu ya bertanya, hukum manakah yang paling utama? Saudara perhatikan. Ini sering kita baca, sering kita lihat, tapi ada hal yang menurut saya menggelitik ya. Seorang ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab begini, saudara. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini dikutip dari Ulangan pasal 6 yang ayat yang keempat ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi saudara, Yesus sudah memulai dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal bunimu. Jadi kasihilah Tuhan dengan segala-galanya di dalam hidupmu. Sebenarnya hukum itu, saudara, itu adalah hukum yang sejak awal, ya. Dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu, ya. Mengasihi dia dengan tanpa batas, saudara ya. Tidak ada lagi yang tersisa, itu ya. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi relevansi dari hubungannya dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segala-galanya itu, dia juga harus ejawantahkan atau manifestasikan, implementasikan di dalam kehidupannya kepada sesamanya, yaitu mengasihi sesamanya manusia. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara perhatikan jawab seorang ahli Taurat ini, seorang ahli Taurat. Tepat sekali guru, kata dia. Tepat sekali guru. Benar katamu itu. Dia jawab itu kepada Yesus. Bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Tiada Allah lain. Tiada Allah lain. Hanya Kau, Yesus. Di dalam kata-kata itu, saudara ya, itu Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu. Sebenarnya harusnya begitu ya. Tuhan kita itu Tuhan Allah, Tuhan itu Allah kita. Gitu. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Elohim kita, gitu kan? Yahweh itu Esa, gitu. Ya, makanya dibilang dia katakan kan, seorang ahli Taurat ini katakan, benar guru, benar katamu itu, dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia.
Ya, jadi sejak awal sudah demikian, saudara. Ada penjunjungan yang tinggi. Nah, saudara perhatikan kalimat lanjutannya yang saya kuningin ini. Memang mengasihi dia dengan segenap hati diulang loh oleh dia. Dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama, saudara perhatikan. Jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi dia paham benar bahwa sesuatu yang relasional itu sebenarnya jauh lebih tinggi, lebih utama, dikatakan di sini jauh lebih utama dari hal-hal yang berkaitannya dengan transaksional, gitu. Korban bakaran dan korban sembelihan. Ya, kemarin Pak Afi sempat singgung ini ya. Aku tidak mengingini korban bakaranmu dan korban sembelihanmu. Yang aku inginin adalah belas kasih, ya, relasional, hubungan. Saudara pasti ter apa ya, sedikit tergelitik dengan jawab Yesus, ya, yang saya bagian terakhir di bawah. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawaban orang itu, ya, ahli Taurat itu. Kemudian Yesus berkata kepadanya apa, saudara? Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Saudara, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Kalau begini kata-katanya, saudara, apakah dia sudah ada di dalam kerajaan Allah? Belum. Belum. Menarik enggak? Nah, itu salah satu refleksi yang kita bisa bahas, gitu. Jadi ketika Yesus hadir di muka bumi ini, ketika ia datang ke muka bumi ini, sungguh-sungguh dia menyatakan satu dimensi baru, episode baru dari apa? Dari rancangan damai sejahtera Allah itu. Itu. Ya. Itu penting sekali dan kita harus tangkap itu sehingga kita tidak mengulangi rutinitas, ritual, episode-episode lama apa? Yang diadegankan, yang ada di dalam adegan kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang Yesus berkata, kamu seperti kubur, katanya. Di atas kelihatan berlabur putih, tetapi di dalamnya isinya tulang belulang. Jadi, seorang ahli Taurat yang paham sekali ya mengenai apa hukum yang terutama itu, karena dia ulang, saudara, dia ulang kan. Dia katakan memang mengasihi Allah itu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, segala-galanya katanya kan. Dan mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri jauh lebih utama daripada korban persembahan dan korban bakaran. Jadi dia paham itu. Di dalam pemahamannya itu, Yesus berkata kepada dia, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dengan memahami itu, Yesus nggak katakan, engkau memperoleh hidup yang kekal dan akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Menarik nggak itu? Nah, jadi pasti ada sesuatu, saudara, yang menarik di sini itu adalah ada kontras gitu yang dipresentasikan, yang dihadirkan sehingga kita harus menemukan sekali lagi menemukan satu esensi di situ. Nah, apakah Yesus mau datang dengan katakan semua hukum-hukum itu tidak lagi berguna supaya kau masuk ke dalam kerajaan Allah? Betulkah begitu? Tentu saja tidak, kan? Karena di Matius 5 ayat 17, Yesus berkata, kamu jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan. Kamu jangan menyangka aku datang untuk meniadakan. Bukan, katanya. Ya. Tapi aku datang untuk menggenapi. Nah, keseluruhan esensi yang menjadi kontras dari episode lama perjanjian yang lama dan episode baru dalam perjanjian yang baru
itu benar-benar kita harus temukan dari apa? Dari setiap uh, narasi-narasi ya, yang Yesus mulai coba bangun gitu di dalam diskusi, di dalam komunikasi, di dalam percakapan dengan orang Yahudi. Dan itu berkali-kali terjadi. Ini salah satunya. Ini salah satunya kan. Kemarin kita bahas mengenai uh, dia bersoal jawab kan, dengan orang Yahudi mengenai apa saudara? Mengenai uh, perbuatan-perbuatan baik apakah yang aku harus lakukan ya supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal gitu ya. Di dalam banyak percakapan itu Yesus ingin memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa ada esensi yang terdalam di dalam perjanjian yang baru, dan itu kita harus bisa bawa dan nikmati melalui bulan Desember ini di dalam menyongsong Natal ini gitu. Dan itu harus kita kita apa kita benar-benar jadikan menjadi satu-satunya jalan gitu di dalam kehidupan kita sampai kita menutup mata. Itu cerita itu saudara berupa jejak-jejak yang ditinggalkan, yang diteladankan oleh Yesus. Dan itulah yang dapat benar-benar mengubah ya cara kita di dalam menjalani hidup ini. Dan yang kedua yang paling penting adalah bagaimana kita mengakhiri kehidupan itu. Karena akhir dari kehidupan itu bisa memberikan kehidupan yang selanjutnya, ya, kehidupan yang tidak akan berakhir, gitu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, apa yang hilang gitu dari kehidupan ahli Taurat, ya, apa yang hilang, apa yang menjadi fokus, bagaimana Yesus ingin mengubah, bagaimana Yesus ingin membaharui supaya yang mati itu benar-benar hidup gitu. Yang mati itu bisa menjadi yang hidup, ya. Mari kita coba baca Saudara, ya, di 2 Korintus pasal 3 supaya kita bisa me mengerti, ya, mengerti ada hal yang memang tersembunyi di dalam uh, bagaimana perjanjian yang baru itu dapat di perjanjian yang baru itu dapat mengubah orang gitu. 2 Korintus pasal yang ketiga, siapa yang bisa baca? Perikop pelayan perjanjian yang baru. Mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Mungkin kita ini ya, Pak Tadis ya, kita coba apa nih? Kita coba bagi-bagi ya. Kita potong-potong nih ayatnya ini cukup panjang, ini cukup panjang. Kita mulai dari ayat 1 Pak sampai ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ya, ayat pertama sampai 6, Pak, 6. 1 sampai dengan yang ke-6. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami
pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sampai di situ dulu, Pak. Saudara perhatikan ya, ayat 1 sampai 3. Kamu itu seperti kuburan katanya, yang berlabur putih dan tetapi di dalamnya tulang belulang gitu. Jadi makanya begini nih. Kan Yesus pernah menegur orang ahli Taurat kan. Eh, mengingatkan kepada mereka, eh, hindarilah ragi orang Farisi, ya katanya, orang Saduki gitu. Kemunafikan artinya di luarnya berbeda dan di dalamnya beda. Kan tadi seorang ahli Taurat yang bercakap-cakap dengan Yesus itu kan menarik kan? Guru, benar katamu, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan, bahkan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri, memang jauh lebih utama dari korban persembahan dan korban sembelihan kan gitu. Jadi dia paham kan, gitu, dia paham saudara. Tapi yang menarik adalah uh, itu tidak salah. Persis Yesus bercakap-cakap dengan pemuda yang kaya itu kan. Dia kan katakan, benar katamu itu, engkau telah melakukannya kan gitu ya. Jadi Tuhan tidak menyangkal, tetapi satu lagi yang kurang gitu. Ya, satu lagi yang kurang. Kalau engkau hendak sempurna kan gitu. Ya. Mirip dengan yang di Markus pasal 12 tadi kan. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Jadi engkau sedang menuju tetapi ada sesuatu yang kurang. Satu lagi yang kurang ya di kitab Injil Lukas sekarang satu lagi yang kurang. Di Injil kitab Markus juga satu lagi yang kurang. Ya, kalau di kitab Injil Matius ya dikatakan kalau engkau hendak sempurna. Jadi pokoknya ada sesuatu itu Saudara. Di sini poinnya ya. Ketika kita berdiskusi mengenai atau bersoal jawab atau kemudian kita menimbang-nimbang gitu. Apakah sungguh-sungguh perbuatan baik itu ya itu tidak memberi kontribusi sedikit pun terhadap kita menjadi masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan Bapa gitu. Di situ kita akan memahami, kita bisa merenung dan kemudian kita bisa menemukan jawabannya itu. Atau begini, uh, apakah ya apakah kita apakah makna dari kita harus mengerjakan gitu keselamatan kita ya, apakah makna dari mengerjakan keselamatan kita, kan bukankah keselamatan itu sudah kita punyai, kenapa kita harus kerjakan lagi? Kalau memang kita harus kerjakan keselamatan kita tentu saja dengan perbuatan-perbuatan kan gitu kan, tidak perlu kan berarti korban untuk keselamatan itu. Nah, hal-hal ini tuh bisa kita jawab, dan kalau kita menemukan jawabannya, saudara, kita jadi benar-benar tahu gitu. Di dalam memutuskan apapun di dalam kehidupan ini untuk menjalaninya, dan kemudian bagaimana kita exciting gitu ya, sampai kita bisa bilang senantiasa bersuka cita di dalam melewati itu, puji Tuhan gitu. Itu selalu memiliki selalu memiliki amplitude itu adalah kekuatan gitu. Dia selalu memiliki, dan itu tidak dibuat-buat, dia itu genuine gitu, dia tidak dibuat-buat, sehingga itu mendatangkan ketenangan di dalam hidup kita gitu, ketenangan ya. Nah, kalau kita kembali ke bacaan tadi ya, jadi memang ada satu ekstrim yang dibuat di sini kan, dikatakan gini, karena kamu itu kamu adalah saksi gitu. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis katanya. Dikatakan di sini yang ya, yang apa? Yang ditulis oleh pelayanan, bukan dengan tinta.
bukan dengan loh-loh batu, ya, bukan dengan loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, gitu ya. Jadi bukan dituliskan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu yang mati, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kamu, hati manusia. Di sini lihat saudara ada ekstrimnya. Ekstrimnya apa sih yang kelihatan di sini? Kamu itu saksi yang hidup, gitu. Ini mati ini. Nah kalau kita lanjutkan nih, kalau kita lanjutkan itu lebih jelas lagi. Silakan Pak. Demikianlah demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, saudara perhatiin ya, ini dibandingkan langsung nih. Ayat yang ketiga, ya, kita cari ininya dulu ya. Oke, ayat yang ketiga ini, ya, dengan ayat yang keenam. Jadi eh, kelihatan hukum yang pertama itu memang perlu dibatalkan. Karena apa? Karena dia dikatakan di sini apa? Dikatakan di sini di ayat yang keenam ya. Eh, sebab hukum yang tertulis itu mematikan. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan. Sementara ya, yang tertulis dari roh Allah yang hidup itu dikatakan roh yang menghidupkan. Tetapi roh itu, roh mana? Roh dari Allah yang hidup. Ya. Tetapi roh itu katanya apa? Menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Mari kita bahas dulu mengenai mati dan hidup. Mati dan hidup. Di situ ada kunci. Di situ. Mati dan hidup. Uh, saya tanya nih saudara, waktu Adam dan Hawa itu melanggar perintah, perintah apa yang dilanggar? Janganlah kau makan pohon pengetahuan itu. Itulah Buah, itu larangannya. ya. Yang dilanggar apa? Perintah dari Tuhan, Pak. Yang mana? Adam Hawa itu, Pak. Jadi dia melanggar perintah dari Tuhan yang melarang jangan makan buah pohon kehidupan itu, Pak. Jadi dia melanggar dengan dia memakan. Ya, dia memakan buah itu. Kan dia melanggar dengan dia memakan buah itu. Dia Betul, melanggar Pak. dengan memakan. Nah, Betul, akibatnya Pak. apa? Akibatnya katanya apa kalau dia memakan buah itu? Dia akan mati. Betul nggak dia mati? Tidak mati, Pak. Tidak. Tapi secara rohani dia mati, Pak. Ya. Ya, oke. Ini penting di situ tuh. Jadi kita jadi kan jelas-jelas kan kamu akan mati. Nah, apakah dia mati? Hmm? Apakah dia mati? Berbohong dong. Berarti bohong itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Hmm? Ini saya tanyanya normal nggak sih? Betul nggak sih? Betul. Normal. Normal kan? Jadi
mereka mengalami mati di situ adalah di mana mereka terpisah dari roh Allah, mereka terpisah dari Allah. Iya, itu. Mereka mati di situ adalah secara relasional, hubungan itu mereka terpisah dari Allah. Ya. Dan bukti bahwa mereka terpisah dari Allah itu Allah memasang kerub di pintu gerbang masuk dari taman itu, dikatakan begini, supaya manusia itu tidak lagi dapat masuk untuk menjumpai pohon kehidupan itu. Itu benar, saudara ya. Jadi terpisah, mati. Nah, kapan nih manusia ini? Nah, sebentar ya, kita harus perjelas dulu di situ supaya jangan. Nah, tetapi secara fisik kok hidup? Ini kan, secara fisik kok hidup? Secara fisik, secara soma atau tubuh duniawi itu hidup. Nah, jadi waktu Yesus Allah Bapa berkata, kamu akan mati, maka sebenarnya dia akan mati secara keseluruhan, secara manusia. Ya. Baik itu jiwanya, batinianya, maupun jasmanianya sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, makanya begini nih. Coba perhatikan, kan ini semua udah dibahas, makanya menarik nih, ya. Secara batinnya dia terputus hubungan. Tetapi tahu nggak teman-teman? Secara jasmania, ya, itu dia juga terputus. Karena apa? Karena manusia itu kemudian apa? Tidak akan hidup selama-lamanya lagi. Dia akan mati. Nah, ini yang penting ya. Dia itu akan mati, dan itulah kematian yang pertama buat manusia. Dan orang yang tidak ditebus, baik itu jiwanya maupun tubuhnya, maka dia akan mati selama-lamanya. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan orang mati, gitu. Ya, itu yang pernah saya jelaskan ya, mengenai bagaimana orang-orang itu tetap mati. Ya, kalau saudara lihat nanti di Wahyu pasal 20, lalu maut dan kerajaan maut itu menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya, jadi orang-orang mati secara fisik, gitu. Orang-orang yang mati juga secara jiwa. Jadi pernyataan di kitab Kejadian bahwa kamu akan mati, betul. Mati selama-lamanya. Mati selama-lamanya, tidak akan pernah hidup. Tidak akan pernah mengalami yang namanya kebangkitan. Ada kan ya saudara ya, tafsiran atau pemahaman yang mengatakan satu hari nanti itu orang semua akan bangkit, kemudian dihakimi. Ini dari awal dikatakan memang akan mati, saudara. Dan itu terbukti kalau saudara lihat Wahyu pasal 20, dikatakan dan laut akan menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut. Jadi laut, maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Saudara kalau perhatiin Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12, yang menarik di situ adalah orang-orang mati berdiri di hadapan. Orang-orang mati. Jadi memang orang ini mati selama-lamanya kalau apa? Kalau tidak ditebus. Kalau tidak ditebus. Makanya penebusan itu penting. Makanya Natal itu sangat penting. Tidak ada kebangkitan tubuh, sudah. Enggak ada. Jadi kebangkitan tubuh itu tidak semua orang. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli, siapa yang masih sering baca tiap minggu? Ada? Si ada? Pasti masih banyak ya. Kami percaya akan kebangkitan tubuh. Ya kan? Kebangkitan orang mati, kebangkitan tubuh. Jadi orang yang tidak ditebus jiwanya, ditebus tubuhnya, tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Dia akan mati selama-lamanya.
perkataan itu di awal itu tidak akan pernah berubah. Nah, itu saudaranya, itu konsisten sebenarnya. Jadi kalau kita mau memahami nih, apakah itu orang-orang bangkit secara tertentu? Oh, enggak akan bangkit. Dia mati gitu. Dia akan mati. Pertama mati jiwanya dan kemudian mati tubuhnya dan mati selama-lamanya. Itu pertama ya, menarik ya, sampai situ dulu. Nah, tetapi dikatakan apa? Nah, sebentar ya. Hukum yang pertama, hukum Musa, hukum yang diturunkan dan dituliskan pada loh batu. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ini dikatakan apa? Itu mematikan gitu, mematikan. Kenapa dia mematikan? Nah, kenapa dia mematikan? Karena apa? Transaksional. Transaksional. Kamu melanggar, kamu mati. Gitu. Dikatakan dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah itu 10 hukum. Dekalog. Ya, dekalog, 10 logos, 10 perintah. Dan kemudian ketentuannya ada 613 mitzvot. Mitzvot, ya. 613 itu 365 larangan dan 248 perintah gitu. Tidak boleh, kalau kamu melanggar, kamu mati. Jadi memang hukum yang tertulis di loh batu itu dikatakan di sini apa? Mematikan, saudara, kalau perhatiin ya. Ayat yang ke-6 ini ya. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan. Tetapi katanya, tetapi yang ditulis oleh pelayanan kami dengan roh dari Allah yang hidup di dalam hati itu menghidupkan. Jadi menarik, saudara. Jadi ada sesuatu yang bisa menghidupkan gitu. Ada sesuatu yang bisa menghidupkan. Yang bukan hukum yang transaksional itu. Gitu ya. Kita lanjut dulu ya. Ayat yang ke-7 siapa yang mau baca? Ayat yang ke-7. Ya, Mira silakan. 7 sampai 13. Ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang mengelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Amin. Jadi muncul kata kami mempunyai pengharapan. Maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Ini didasari dengan apa? Nah, ini didasari dengan, saudara kalau lihat bacaan dari atas, semakin jelas kan? Semakin jelas. Bahwa apa? Pelayanan yang memimpin kepada kematian tadi ya, mematikan. Karena apa? Transaksional. Transaksional. Pelayanan yang memimpin kepada kematian, yaitu yang terukir pada huruf, yang terukir dengan huruf pada loh batu, yaitu hukum yang pertama, hukum Musa itu.
Sekalipun katanya nih ya, saudara, sekalipun ini diceritakan panjang di sini nih mengenai hukum itu. Jadi kita tidak boleh kehilangan konteks juga bahwa hukum yang pertama itu sekalipun dia udah tua dan kemudian usang dan kemudian tidak berguna lagi gitu ya. Dia tuh memiliki kemuliaan pada waktu dikatakan di sini menarik loh. Pada waktu ia diberikan di episode di mana dia diturunkan, di mana Yesus belum menyatakan diri gitu ya. Jadi memang ada, dan itu buktinya dari mana, saudara? Musa ini gitu, Musa, sorry, jangan yang di situ ya. Cahaya muka Musa itu cemerlang gitu. Musa itu cahaya muka Musa begitu cemerlang gitu ya. Walaupun katanya ya kemuliaan, walaupun katanya sekalipun pudar juga gitu, sekalipun pudar juga. Jadi memang dia memang apa? Memang kemuliaan waktu ia diberikan itu menyertai gitu, waktu dia diberikan gitu ya. Jadi tetap ada konteksnya itu, saudara ya. Nah, hanya di sini dijelaskan bahwa betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Karena pelayanan roh itu apa katanya tadi, saudara? Ada yang ingat? Menghidupkan, ya, menghidupkan. Jadi pelayanan roh itu menghidupkan, ya, di ayat yang ke-6 tadi ya. Tetapi roh itu menghidupkan, gitu. Sebelum kelewat itu ya, saudara ya. Tetapi roh itu menghidupkan. Nah, kita udah bahas mengenai mati-mati tadi ya, mati-mati tadi kan. Jadi bukti nih, apa bukti, saudara, bahwa hubungan secara batin, hubungan manusia dengan Allah itu terputus ketika apa? Ketika mereka jatuh ke dalam dosa atau melanggar, sorry ya. Waktu mereka melanggar perintah itu. Apa buktinya, saudara? Apa yang kita bisa lihat dari action atau tindakannya Allah? Allah mencari manusia. Bukan, maksudnya apa yang menjadi bukti bahwa betul ini manusia terputus hubungannya, benar-benar mati gitu. Roh Allah meninggalkan mereka. Ya itu mungkin yang kedua nanti ya. Tapi apa yang saya cerita tadi itu? Ya tadi itu, saudara ya, ada kerub yang berjaga-jaga di mana? Di taman itu, di pintu gerbang taman itu, sehingga apa? Mereka manusia itu tidak akan bisa lagi mengakses atau memiliki jalan masuk ke pohon kehidupan. Itu terputus dari kehidupan gitu. Nah, kalau saudara ingin diyakinkan dengan itu, ada yang menarik. Karena satu saat nanti kemudian ada roh tadi, roh itu menghidupkan. Nah, coba bantu saya baca di Wahyu 22 ayat yang ke-14. Paralel ya, saudara ya. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Sebentar. Sabar ya, tahan. Ya. Nah, coba baca dulu Kejadian 3 ayat 24. Kejadian 3 ayat 24. Nah, nanti setelah itu baca Wahyu 22 ayat 14. Saudara perhatiin ya, mulai. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi perhatian ya. Jadi untuk berjaga-jaga ya, sebentar. Ya.
Ya, jadi dia memasang kerub itu untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi dia menghalau manusia itu sehingga manusia itu tidak punya lagi jalan untuk ke pohon kehidupan. Kamu akan mati. Kamu tidak akan hidup. Kamu tidak akan mengalami kebangkitan dari kebangkitan tubuh. Kamu tidak akan mengalami kebangkitan orang mati. Itu saudara, ya. Nah, ketika Kristus datang ini adalah pelayanan di dalam ketika Kristus datang, saudara, ya. Ketika Kristus datang, maka setiap orang yang menerimanya, setiap orang yang menerimanya, itu Roh Allah dimeterai di dalam hatinya, di dalam hatinya. Roh Allah dimeterai sebagai tanda milik, yang menunjukkan bahwa dia itu adalah miliknya Allah. Nah, inilah yang disebut pelayanan roh. Dan pelayanan roh ini tuh menghidupkan orang yang tadi tidak punya jalan untuk masuk ke pohon kehidupan. Sekarang ada pengharapan. Nah, pengharapan ini ada dalam Wahyu 22 ayat 14. Silakan Yanti. Wahyu 22 ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Amin. Coba ulangin. Berbahagialah mereka. Jadi berbahagialah mereka. Ya. Saudara, di dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu itu ada 8 kata berbahagialah, ya. Berbahagialah. Nah, ini salah satunya, ya. Berbahagialah orang yang Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Nah, kota itu adalah Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru. Jadi berbahagialah orang yang berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, ya, dengan apa? Dengan darah anak domba itu. Karena mereka akan memiliki hak atas pohon kehidupan. Setiap orang yang tidak pernah ditebus, apakah itu jiwanya, apakah itu tubuhnya, ya, tidak pernah ditebus, ya. Jadi kita harus juga bisa detail dengan tahu detailnya ini tuh, saudara, apa yang kita nikmati, kita akan bersuka cita, gitu. Semakin kita tahu kebenaran itu, kita tahu bahwa sukacita kita itu akan penuh, gitu, akan penuh, ya. Jadi bahwa dia orang yang sudah melanggar perintah itu, dia akan selama-lamanya terpisah dari Allah. Kalau dia tidak mengalami penebusan, maka dia selama-lamanya terpisah, gitu. Nah, kecuali apa? Kecuali dikatakan apa? Berbahagialah mereka yang membasuh darahnya, ya, membasuh jubahnya. Nah, saudara, kalau jubah di sini bicara mengenai apa itu? Perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan, ya. Ya, jadi jubah itu bicara yang membasuh jubahnya dengan darah anak domba. Saudara perhatikan, ya. Yaitu perbuatannya dibasuh dengan darah. Artinya apa? Perbuatannya itu disucikan oleh apa? Disucikan oleh bagaimana Kristus itu melewati setiap atau menggenapi setiap kebenaran itu di dalam dirinya. Jadi perbuatan-perbuatannya itu serupa dengan Yesus, gitu. Serupa dengan Yesus. Bagaimana Yesus merespon kepada setiap pencobaan-pencobaan. Bagaimana Yesus merespon terhadap bagaimana dia harus melewati kehidupan di tengah-tengah dunia ini, gitu. Coba salah satu perspektifnya apa itu, saudara? Bagaimana Yesus melihat dunia ini? Yang paling pertama apa, saudara? Apa yang saudara tahu? Yesus bilang, aku bukan berasal dari sini, ya kan? Aku datang dari atas. Dan Yesus berkata apa mengenai orang-orang yang mengikut dia?
mengenai perspektif terhadap dunia. Kamu bukan dari dunia. Yanti, kamu bukan dari rote. Emang bukan ya? Oh, apa Alor ya? Alor. Yanti, kamu bukan dari Alor. Gitu. Jadi kepada murid-murid itu Yesus bilang, kamu bukan dari dunia. Kenapa Yesus bilang kamu bukan dari dunia? Kan jelas-jelas murid-murid itu lahir di tanah Israel ya, di tanah Yehuda ya. Kenapa Yesus bilang begitu? Pasti masih ada yang ingat saya? Karena Yesus bilang, aku telah memilih kamu dari dunia. Kan gitu kan? Kamu bukan dari dunia karena aku telah memilih kamu dari dunia. Nah, kita ini saudara, kita ini memiliki jalan atau status yang sama dengan apa? Dengan para rasul itu. Dengan para rasul itu. Ya, yaitu orang-orang yang mendengarkan dan mengikuti perintah ya, dan mencoba untuk hidup di dalam kebenaran sesuai dengan ajaran-ajaran dari rasul itu ya, yang diilhamkan oleh Allah sendiri melalui mereka gitu. Apa itu? Ya, kamu itu bukan berasal dari dunia gitu. Karena apa? Karena kamu telah dipilih dari dunia. Dunia itu apa, saudara? Dunia itu bukan bicara mengenai fisik. Dunia ini bicara mengenai sistem, mengenai tata kelola, mengenai segala sesuatu yang gaya hidup, itu lifestyle gitu, sistem gitu, tatanan gitu, saudara. Ya, pola pikir gitu. Itu dunia gitu. Segala sesuatu yang berseberangan dengan Bapa gitu. Ya, segala sesuatu yang bermusuhan dengan Allah itu dunia. Saudara tangkap itu ya. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa, segala sesuatu yang bermusuhan dengan Bapa itu adalah dunia. Semua sistem yang dibangun untuk apa? Di dalamnya menjauhkan orang dari kerajaan Allah itu dunia. Gitu. Segala sesuatu yang mencuri perhatian saya dan saudara, mencuri perhatian saya dan saudara. Untuk apa? Untuk tidak lagi gitu mengarahkan pikiran dan hati kita ini ke rumah Bapa, itu dunia, gitu. Itu dunia. Sekecil-kecilnya itulah dunia. Nah, Yesus berkata, kamu dipanggil, I'm call you out from the world. Aku panggil kamu dari dunia. Sehingga apa? Kamu bukan berasal dari dunia. Kalau saudara bukan berasal dari dunia, karena saudara sudah dipanggil dari dunia, saudara siapa? Anak-anak Allah, Pak. Itu urusannya antara bapak sama anak. Oke, itu anak-anak Allah. Tapi saya ulangin ya. Kalau kamu dikatakan kamu bukan dari dunia, karena kamu telah dipanggil dari dunia, maka kamu ini jadi siapa? Ahli waris kerajaan surga. Oke, ahli waris karena anak. Ciptaan baru, Pak. Ciptaan baru karena dia dimeterai dengan roh Allah. Kalau ini bicara, kalau dibilang, kamu bukan dari dunia. Karena aku telah memanggil kamu dari dunia. Yanti yang biasanya jawab ini. Filipi pasal 3, saya nggak sebut ayat ya. Sebab warga kerajaan surga. ya, Nix kan, nomor induk kerajaan surga. Jadi kalau bilang, kamu bukan berasal dari dunia, karena aku telah memanggil kamu dari dunia, kamu itu warga kerajaan surga. Kewargaan kita dari surga.
gitu. Dan dari situlah kita menanti, katanya. Saudara bisa bayangkan itu kan. Dari situlah kita menanti. Juru selamat kita, apa yang kita nantikan? Ya juru selamat. Kita menantikan dia, juru selamat kita untuk apa? Menjemput. Kenyataan. Bukan. Baca Alkitabnya. Pembebasan tubuh. Yang sesuai dengan ayat apa bunyinya, Pak? Mengenakan tubuh mulia. Mengubah tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia. Iya, kan ayatnya begitu. Jangan ganti-ganti kata-kata ayat. Jadi kita menantikan juru selamat kita itu, makanya ya Roma 8 ayat 23 katakan, bahkan kita yang memiliki hak, katanya apa, karunia sulung roh, kita mengeluh dalam hati, kita menantikan yang namanya redemption of our body, penebusan tubuh kita, itu pembebasan tubuh kita. Itu adalah di mana kita apa? Diubah. Kita menantikan untuk dia datang apa katanya? Untuk mengubah tubuh kita yang hina ini untuk menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, itu yang dibahas di berapa? 2 Korintus 5 kan, saudara ya? Yaitu dari tubuh jasmania kita sekarang ini. Tubuh duniawi kita sekarang ini diubah menjadi apa? Tubuh surgawi, tubuh rohania gitu. Itulah tubuh mulia, ya. Jadi tubuh fana, tubuh hina yang sekarang ini kita dalam kemah sementara, itu adalah tubuh duniawi, itu adalah tubuh jasmania. Itu akan diubah menjadi tubuh apa? Tubuh yang mulia, ya. Yaitu tubuh surgawi atau tubuh rohania, ya. Pneumatikos kalau nggak salah ya. Nah, kata merubah di situ itu saudara menarik karena pakai kata metaskematiko, metaskematik. Jadi sesuatu yang beyond atau lebih gitu, sesuatu yang melampaui sesuatu gitu. Nah, bisa diterima tuh bahwa oh, waktu Yesus bangkit dari kematian, itu dia katakan, lihat aku ini, aku bukan hantu. Hantu tidak punya tulang dan tidak punya daging. Jadi tubuh mulia itu ada tulang dan ada daging. Gitu. Nah, cuma diubah dari tubuh yang satu kepada tubuh yang lain. Gitu. Dari tubuh yang fana, hina kepada tubuh yang mulia. Dari tubuh dari tubuh jasmania, duniawi ke tubuh surgawi atau tubuh rohania. Gitu. Tubuh ke tubuh. Gitu. Nah, itu saudara ya. Ada kebangkitan tubuh. Yang dimaksud kebangkitan tubuh apa? Ya kebangkitan tubuh surgawi. Tubuh rohania. Tubuh yang mulia. Ada daging dan tulangnya nggak? Ada dong. Gitu. Karena apa? Serupa dengan tubuhnya Yesus. Itulah kebangkitan. Itulah roh yang menghidupkan. Gitu ya. Jadi kami katanya, kami melayani kamu bukan dengan apa? Pelayanan kami ini bukan ditulis dengan tinta, tetapi katanya apa? Dengan roh dari Allah yang hidup. Roh dari Allah yang hidup. Artinya roh inilah yang kemudian dimeteraikan di dalam kita, sehingga roh Allah ini bersama-sama dengan roh kita atau roh manusia kita, ya. Sehingga bersama-sama roh itu bersama-sama katanya memanggil ya Aba, ya Bapa. Ada relasional yang kemudian apa? Yang kemudian terbentuk. Manusia ini kemudian kembali memiliki hubungan gitu. Dengan apa? Dengan penciptanya. Dia menemukan kehidupan kembali gitu. Dia menemukan kehidupan kembali. Nah, tetapi saudara perhatikan kan? Perjalanan itu membutuhkan perjalanan di dalam kehidupan manusia itu, ya, perjalanan sejak dia kemudian menemukan kembali kehidupan itu, ya, dia masih ada di dalam jiwa yang sama seperti dia dipanggil, ya. Dia masih ada di dalam tubuh sama seperti dia dipanggil. Nah, tentu saja kemuliaannya, ya ingat ini,
Kemuliaannya sama seperti waktu dia dipanggil. Apakah dia tidak punya kemuliaan? Ada. Tapi kemuliaannya ya seperti itu. Gitu. Ya, di dalam 2 Korintus 3 tadi kita baca ya. Kemuliaannya sama seperti waktu hukum itu diberikan. Ada kemuliaannya? Ada. Gitu. Tapi katanya dia pudar gitu, saudara. Ya. Kemuliaan itu tidak membawa dia untuk dapat kemuliaan itu tidak dapat membawa dia untuk dapat berkenan gitu, berkenan. Kemudian bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Yang dimaksud masuk ke dalam rumah Bapa itu apa, saudara? Dia bisa mengambil bagian di dalam kekudusannya Bapa itu. Dan yang dimaksud dengan dia bisa mengambil bagian di dalam kekudusannya Bapa itu adalah apa, saudara? Itu adalah ketika kepenuhan keilahian atau kealahan itu ada divine nature gitu. Ada kodrat ilahi itu yang terpancar dari kehidupannya. Ketika terpancar dari kehidupannya, maka dia pasti dapat mengambil bagian di dalam kekudusannya Bapa itu. Artinya apa? Dia dikuduskan sama seperti Bapa yang adalah kudus. Gitu. Dan itu bagaimana sampai itu bisa terjadi? Itu pasti pembaharuan kan? Transformasi kan? Ada pembaharuan yang terus-menerus gitu. Ada metamorfosa gitu. Ada proses yang sedemikian rupa sehingga apa? Rupa yang lama, kehidupannya yang lama, itu tidak lagi tampak pada kehidupannya yang baru. Benar-benar ditinggalkan gitu. Irama itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Nah, itu bagaimana caranya, saudara? Itu sering kita bahas ya. Itu adalah bagaimana seseorang apa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Jadi, mujizat yang terbesar dalam hidup seorang anak manusia yang telah kembali menemukan jalan kepada pohon kehidupan itu adalah apa, saudara? Ketika hidupnya menggenapi firman itu. Hanya orang yang hidupnya menggenapi firman, yang bisa dengan sukacita, itu bisa berkata, puji Tuhan, bisa dilewati dengan senantiasa bersukacita. Udah pasti begitu ketika dia bisa menggenapi firman itu. Artinya apa? Menjadikan firman itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya. Tubuhnya mendidih. 2 Korintus pasal 7 berkata, Roma pasal 7. Roma pasal 7 berkata, memang keinginan-keinginan daging itu tidak tunduk kepada hukum Allah. Roma pasal 8 ayat yang ke-7. Ya. Memang keinginan-keinginan daging itu tidak tunduk kepada hukum Allah. Bahkan Roma pasal 7 berkata apa? Katanya itu bertentangan dengan hukum Allah. Itu dia bertentangan dengan hukum Allah. Itu tidak pernah bisa sama dengan, tidak pernah bisa serupa. Dia bertentangan. Gitu. Dia bertentangan. Jadi apa artinya, saudara? Dia terus berjuang melawan. Dia terus berjuang melawan. Ya? Saudara bisa tangkap itu ya? Jadi dia memang tidak tunduk pada hukum Allah. Dia itu bertentangan. Jadi dia itu terus berjuang melawan. Jadi saudara, ketika di dalam hidup kita ini kita mau memutuskan sesuatu dengan cara mengikuti keinginan roh yang mengantar kita kepada kebenaran, yaitu firman, daging itu tidak tinggal diam. Dia berjuang melawan. Dan yang menarik, saudara, dia berjuang melawan akal budi dulu, saudara. Akal budi. Karena ini computing system. Dia tuh menimbang-nimbang. Gitu. Makanya perlengkapilah dirimu dengan pengetahuan kebenaran. Ya. Dengan tidak jemu-jemu. Gitu.
Karena roh itu akan mengingatkan saudara pada saat apa? Ada di dalam peristiwa-peristiwa di dalam hidup ini. Dia akan memberi kekuatan. Dia akan memberi penghiburan. Dia adalah penolong. Supaya saudara bisa mengiring Yesus. Yaitu dengan cara mengikuti apa yang dikehendaki roh itu. Itulah roh yang menghidupkan itu. Itulah roh yang menghidupkan itu. Ada hukum baru di dalam perjanjian yang baru, gitu. Ada hukum baru di dalam perjanjian yang baru, bukan berdasarkan hukum-hukum yang tertulis atau ritual atau transaksional, tetapi ada hukum baru yang apa? Yang benar-benar rindu untuk menerima belas kasihan dan menyatakan belas kasih itu dengan kembali membalas kasih itu. Membina hubungan itu dengan dalam pergaulan yang karib. Dengan cara apa? Setiap pimpinan roh yang menuntun kepada setiap kebenaran dipakai di dalam keputusan-keputusan di dalam setiap peristiwa kehidupan, itu membuktikan, gitu. Itu membuktikan bahwa dia dihidupkan oleh roh itu. Saudara, coba sebaliknya. Ketika firman itu datang, tahu firman itu, tetapi kita memilih jalan lain, saudara, mati loh. Rohnya itu padam. Roh itu padam, saudara. Roh itu padam. Dan ketika roh itu padam, saudara, ketika roh itu padam, ya, saudara di luar kerajaan Allah. Itu menarik loh. Makanya tadi ya, Markus pasal 12 itu, tiba-tiba Yesus berkata, engkau dekat dengan kerajaan Allah. Artinya kamu belum di dalam, gitu. Kamu belum di dalam. Kalau bukan, jadi saudara bisa menangkap ya. Jadi kalau apa yang kita putuskan dalam hidup itu bukan dari apa yang roh itu perintahkan di dalam hidup kita yang kita ikuti, maka kita itu tetap mati, loh, saudara. Kita itu tetap mati. Karena apa? Dengan sendirinya kita ada di bawah apa? Ada di bawah hukum. Hukum itu apa? Hukum itu berkata, kalau kamu melawan perintah itu, tidak mengikuti perintah itu, maka kamu mati. Kita di luar. Tetapi pelayanan perjanjian yang baru, yaitu hukum kasih karunia itu, ya, yaitu hukum kasih karunia itu, perjanjian yang baru ini, itu membawa orang kepada apa, saudara? Kepada ada kebenaran yang dituliskan di dalam hati, di dalam akal budi, ya, yang tadi malam kita baca Ibrani pasal 8 ya, ayat 10, dituliskan dalam hati dan di dalam akal budi. Itu oleh roh. Jadi roh ini akan menghidupkan di dalam diri kita itu kalau apa, saudara? Kalau kita di dalam setiap momen ketika kita memutuskan di dalam hidup ini, kita mengikuti apa yang Roh Kudus, ya, apa yang Roh Kudus kehendaki untuk kita lakukan. Itulah jalan, itulah cara kita menggenapi firman itu dalam hidup kita. Dan saudara harus tahu, itu adalah satu milestone. Itu adalah satu langkah yang signifikan, yang penting, yang ya, satu langkah yang penting, satu langkah yang bernilai gitu di dalam hidup. Nah, saudara tahu ya, bernilainya ini saudara jangan lewatkan ini. Bernilainya setiap langkah ini itu menghasilkan glory, itu menghasilkan kemuliaan. Bernilainya setiap keputusan-keputusan itu. Ketika firman itu digenapi, ketika saudara mengambil langkah untuk keputusan, untuk sesuai dengan firman, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan logos itu menyatu di dalam diri saudara. Satu proses ke proses yang lain. Itu satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Maka Yohanes 1 ayat 16 katakan, kita ini hidup dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain.
maka kita itu akan menikmati yang namanya lama-lama nih saudara ya. Jangan ngomong penuh dulu ya saudara ya. Baru 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Lama-lama saudara menikmati yang namanya kepenuhan. Kepenuhan. Kepenuhan kealahan. Itu signifikan saudara. Itu punya nilai yang sangat berarti gitu. Nah, nilai ini ya, harga-harga ini itu adalah harga kemuliaan. Saudara tahu nggak yang namanya teleios atau sempurna itu? Itu adalah kumpulan. Itu adalah segala sesuatu yang kita kumpulkan di dalam hidup, ya. Itu adalah satu keutuhan gitu, keutuhan dari setiap langkah-langkah benar, langkah-langkah yang mengikuti kehendak Roh yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang membawa kita ke tingkat pertumbuhan. Saya ulangi ya saudara ya. Jadi setiap hal itu yang kita ambil, yang kita putuskan sesuai dengan apa yang dikehendaki Roh yang menghidupkan, Roh yang membawa kepada hidup. Itu di dalam hidup kita ini membawa kita kepada tingkat pertumbuhan dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Ini tingkat pertumbuhan ini yang namanya kepenuhan. Saudara tahu, teleios itu ada pada tingkat tertentu. Tingkat tertentu seperti yang diukurkan ke kita masing-masing. Kalau Paulus ya di dalam Efesus pasal 4 ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-19 ya kalau nggak salah ya. Dia berkata bahwa ya ayat yang ke-13 ya. Itu yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Satu tingkat yang sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus. Ya, coba ada yang baca Efesus 4 ayat 13. Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedosaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Iya, ya. Jadi ada satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhannya Kristus. Nah, saya ingin saudara lihat ayat ini di dalam terjemahan asli. Menarik, saudara. Ini ya, saudara ya. Efesus 4 ayat 13 itu ya. Saudara lihat kata yang saya lingkari ini. Ya. Dari sini ya. Dari ini. Kaites ya, epigenosos huio, theo eis andra teleion. Nih, menarik saudara. Ya. Jadi sampai pada sampai pada pengenalan akan anak Allah, ya. Huio, theon, ya. Yaitu ya. Eis andra teleion nih, andra teleion. Sebenarnya saya juga tidak tahu kenapa LAI menerjemahkannya kedewasaan penuh ya, saudara ya. Tapi di dalam terjemahan lain ya, bahasa Indonesia sehari-hari atau Mills ya, itu diterjemahkan dengan benar-benar manusia sempurna. Jadi ya, saudara. Andra teleion. Andra itu seorang laki-laki gitu ya. A man, a complete man sebenarnya ya, Andra teleion. Jadi sampai kita ya, until we may attain ya, sampai kita pada satu tingkat ya, pada satu pencapaian, yaitu apa? Jadi manusia sempurna. Nah, manusia sempurna ini definisinya apa ini? Yaitu eis mentron heleikos tou ya, pleirematos tou Christo. Jadi fullness of Christ, kepenuhan Kristus. Jadi yang namanya manusia sempurna itu adalah ketika kita sampai pada satu tingkat ya, measure atau ukuran ya, satu ukuran
stature of measure, ya, of the fullness of Christ. Jadi ada status satu tingkatan gitu, yaitu kepenuhan Kristus. Jadi, saudara, manusia sempurna itu adalah bukan sesuatu yang imajinatif gitu, atau out of mind gitu, atau di luar pikiran tidak dapat dijangkau. Itu memang perjalanannya. Dan perjalanannya itu gini loh, perjalanannya itu gini ya, saya buat singkat ya. Ini ada tinggal beberapa menit, saya buat singkat ya. Kalau terkotak pada episode lama, yaitu perjanjian yang lama, hukum Musa, hukum Taurat, itu dikatakan tidak berguna gitu, harus dibatalkan. Kita udah belajar kemarin ya. Dibatalkan itu artinya digenapi di dalam Yesus sendiri, sehingga menjadi manusia baru di dalam Yesus ya. Efesus 2 ayat 15 kan. Bagaimana bisa itu tidak berguna? Dan kenapa dikatakan tidak berguna? Karena memang ada yang baru. Bukan berarti tidak bagus, bukan berarti itu tidak kudus, bukan ya. Taurat itu kudus, Taurat itu berguna, Taurat itu memiliki kemuliaannya. Tetapi ketika Kristus datang, dia sudah tua dikatakan kan. Dia sudah usang, dia tidak berguna lagi. Itu dibatalkan dengan perjanjian yang baru. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yesus menggenapi itu di dalam dirinya. Kan? Roma 8 ayat 3, saudara lihat ya. Karena apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah, ya, dengan cara mengutus anaknya. Nah, coba kita baca ya bagian terakhir ini ya, di 2 Korintus pasal 3 ya. Kita baca bagian terakhir. Siapa yang mau baca? Nah, di sini dijelaskan sudah mengenai itu. Tetapi ya Pak Yanti, silakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Coba perhatikan ya, gitu. Seperti itu. Ya, jadi perjanjian lama itu ya kalau dibaca tanpa dituntun oleh roh yang menghidupkan itu ya, di ayat yang ketiga tadi, roh yang menghidupkan itu ya, roh dari Allah yaitu roh yang menghidupkan itu tidak mungkin ya, tidak mungkin tersingkapkan ya, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Saya lanjut ya saudara ya, ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, hukum Musa, ya, kata orang-orang waktu menuntut Yesus untuk menghukum perempuan yang berzina kan. Hukum Musa, membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi pikiran mereka tumpul, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, di sini kata kuncinya saudara. Ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika hati seorang berbalik pada Tuhan. Saudara ingat materi kita kemarin? Di bagian mana itu? Cerita mengenai apa kemarin? Ada yang ingat itu? Nah, kasih karunia. Nah, ketika ini loh Pak Tades nih ya, waktu saya cerita mengenai seorang muda yang kaya itu datang pada Yesus, ya kan? Tetapi ketika hati seorang berbalik kepada Tuhan, saudara lihat ini kan, jika engkau hendak sempurna, apa katanya? Juallah segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin. Maksudnya apa? Kamu harus lepaskan diri dari segala milik itu. Ya, maka engkau akan beroleh harta di surga. Hatimu harus berbalik kepada Tuhan. Hartamu harus ada pada Tuhan, karena di mana hartamu berada,
pasti di situ hatimu berada. Saya tanya kembali kepada saudara. Kita ini tidak akan seperti orang-orang yang membaca kitab Musa, membaca perjanjian lama, tetapi tumpul pikirannya dan kemudian hatinya diselubungi, gitu ya, tidak tersingkapkan. Kalau harta kita itu bukan Tuhan dan kerajaannya. Kalau harta kita itu bukan Tuhan dan kerajaannya, artinya sesuatu yang lain di bumi ini, di dunia ini, bisa jasmani, itu bisa barang atau material, segitu ya, atau bisa juga keluarga, saudara. Harta kita itu bisa jabatan, harta itu bisa juga latar belakang kehidupan kita. Kita orang dikenal, kita orang yang orang tuanya dikenal, gitu. Itu bisa jadi harta. Bisa juga benar-benar memang punya banyak uang, punya banyak fasilitas, gitu. Cantik, ganteng, jangan-jangan itu harta kita, gitu. Untunglah kita di sini tidak ada yang ganteng banget dan cantik banget ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan itu ya. Tapi apa yang menjadi harta kita? Saudara ingat tadi malam saya bilang, di mana hartamu berada, hati kita pasti ada di situ. Nah, saudara, permasalahan orang-orang sampai hari ini. Jadi kalau 2 Korintus pasal 3 ini dibaca hari ini, itu masih relevan loh, saudara. Orang-orang Yahudi itu, ya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Mesias itu sudah datang. Itu ada di dalam apa? Ikatan itu. Pikiran mereka tumpul. Dikatakan tadi apa? Ada selubung yang menutupi hati mereka. Karena apa? Hatinya itu tidak berbalik kepada Tuhan. Apa yang dimaksud hati berbalik kepada Tuhan? Hartanya itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Di mana hartamu berada, pasti hatimu ada di situ. Roh yang memimpin kepada hidup, roh Allah yang hidup, yang memimpin kepada kehidupan. Roh Allah yang hidup, yang memimpin kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Itu adalah roh yang menuntun saya dan saudara untuk memiliki hartanya, itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Episode itulah, skenario-skenario itulah yang menjadi apa, saudara? Menjadi cerita di dalam episode baru, dalam perjanjian baru, di dalam hukum kasih karunia itu. Bahwa hati orang tuh harus berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara bisa lihat ya, apakah itu tidak ada di dalam hukum yang pertama? Di dalam masuk Markus pasal 12 tadi, itu sebenarnya Yesus berkata, inilah hukum yang terutama, itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya. Hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Dan orang Yahudi itu juga menjawab dengan bilang, benar katamu ya guru, benar katamu ya guru, benar katamu ya guru. Ya, dia bilang, benar katamu ya guru, benar, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu memang jauh lebih utama dari korban persembahan dan korban sembelihan. Betul kan dia bilang begitu kan? So what's wrong then? Apa yang salah kalau begitu? Ketika Yesus berkata, engkau sudah dekat kepada kerajaan Allah. Langkah-langkahmu sudah betul, tapi kau belum masuk di dalam. Kau sudah dekat, artinya kau belum masuk. Hatinya belum berpaling, saudara, kepada Allah. Karena dikatakan apa? Karena hati seorang tidak berbalik kepada Tuhan. Setiap kita yang hidup di dalam episode baru, perjanjian yang baru, hukum kasih karunia, kita harus dituntun oleh roh yang memberi hidup itu, yaitu roh yang berkata kepada kita, mindset pikiran kita, harta kita itu tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Harta kita itu Tuhan dan kerajaannya. Kita harus melabuhkan diri, melabuhkan segala gairah kita itu hanya kepada satu akhir nanti, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Orang yang menaruh pengharapannya kepada hal demikian,
Saudara ingat 1 Yohanes 3 ayat 3 ya. Mereka yang menaruh pengharapan itu kepadanya. Mereka yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yaitu apa katanya? Menjadi sama seperti dia. Menjadi sama loh saudara, bukan serupa doang. Ya, ayat 2-nya dikatakan menjadi sama seperti dia dan dapat melihat dia di dalam melihat dia dalam apa? Dalam keadaannya yang sebenarnya. Orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, dia sedang menyucikan dirinya. Artinya apa? Dia sedang memisahkan dirinya dari apa? Dari dunia. Dunia itu sistemnya, gaya hidupnya, apapun yang membawa saudara tidak menjadikan Tuhan itu harta saudara. Itu dunia loh saudara. Itu dunia. Apa itu? Itu kalau itu cita-citamu. Itu kalau itu cita-citamu, kalau itu adalah obsesimu, kalau itu adalah anak saudara, kalau itu adalah keluarga besar saudara, kalau itu adalah orang tua saudara, itu dunia loh saudara. Hati orang harus berbalik kepada Tuhan supaya hidup di dalam episode baru, perjanjian yang baru, hukum kasih karunia, yaitu apa? Kamu bukan dari dunia lagi, karena aku telah memanggil kamu dari dunia. Kamu, kewargaanmu adalah dari dalam surga. Kewargaanmu adalah dari dalam surga. Sehingga apa yang saudara dan saya lakukan dan kerjakan kalau begitu? Kita menanti-nanti. Kita menanti-nanti. Orang yang tidak sedang menanti-nanti adalah orang yang sedang apa? Sedang terkunci dengan apa? Apapun di dunia ini. Itu bisa kenikmatan sementara. Itu bisa kenyamanan sementara. Atau keadaan yang pas-pasan juga sih sebenarnya, tapi terkunci. Orang yang hidup di dalam perjanjian yang baru, di dalam episode baru, di dalam hukum kasih karunia itu, di dalam hukum belas kasih dan bukan korban sembelihan dan korban bakaran itu adalah orang yang berbalik kepada Tuhan. Itu artinya apa? Hatinya berbalik kepada Tuhan. Itu artinya apa? Hartanya itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Kalau itu adalah hartanya, maka pasti hatinya ada di situ. Itulah romantisme dari hubungan bapak dan anak-anaknya. Itu yang membawa orang-orang itu, kamu telah datang ke Bukit Sion. Ya kan gitu. Ibrani 12 ayat 22 kan? Tetapi kamu telah datang ke Bukit Sion. Kepada siapa? Firman itu berkata, itu kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kamu telah datang ke Bukit Sion, kamu telah datang kepada kota Allah, kamu telah datang ke Yerusalem surgawi, saudara. Malam hari ini ya, berbaliklah kepada Tuhan. Hati kita berbalik kepada Tuhan. Itu artinya hartamu ada di mana? Apa yang menjadi harta saudara? Wah, renungkan tiap hari. Setiap saat saudara bercermin, dan itu artinya memiliki refleksi mengenai kehidupan saya dan saudara. Dan terus memperkarakan itu. Apa yang menjadi harta saudara? Siapa yang menjadi harta saudara? Itu persis menentukan hati saudara ada di mana. Dan itu akan mengantar saudara untuk memilih keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang roh itu tuntun saudara untuk melakukannya. Setiap kali saudara mengambil keputusan menurut apa yang roh itu inginkan atau kehendaki, apa yang terjadi saudara? Saudara menggenapi firman itu di dalam hidup saudara. Ketika saudara menggenapi firman itu di dalam hidup saudara, maka saudara dari hari ke hari, ya, dari peristiwa momen-momen kehidupan saudara, itu dari kasih karunia demi kasih karunia, saudara bertumbuh dalam tingkat-tingkat tertentu dalam hidup saudara. Dan itu yang dinamakan saudara ada di dalam satu kepenuhan demi kepenuhan. Sampai satu hari nanti.
Dari mana kau dipanggil, seperti itu kau dituntut. Dan setiap kita ini beda-beda. Sempurnanya kita ini semuanya berbeda. Ukurannya, takarannya Kristus buat masing-masing kita itu berbeda. Sehingga ketika dikatakan sampai pada satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, Kristus yang mana yang ada di dalam hidup saudara? Saudara kalau ya perhatikan kata-kata itu ya. Satu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, saudara-saudara. Kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan Yesus, saudara ya. Saudara tahu nggak bedanya tuh? Kepenuhan Kristus di sini adalah Kristus yang diurapi, Kristus yang menjadi sesuatu, saudara, ya, menjadi sesuatu, yaitu sesuatu yang diubah menjadi, ya. Yanti bisa dibilang Yanti Kristus, Yanti yang sudah diurapi. Diurapi itu dia kepenuhan roh, diurapi itu. Kepenuhan roh itu bukan berarti kemudian sesuatu yang instan, sesuatu yang instan, saudara. Dan bukan juga sesuatu yang kemudian magical gitu ya, saudara, magis gitu. Tetapi kepenuhan roh itu adalah ketika setiap langkah-langkah hidup, setiap keputusan-keputusan hidup yang kita ambil, yang kita deklarasikan, itu adalah sebesar apa, sebanyak apa kita mengikuti kehendak dari roh itu. Maka kita semakin kepenuhan roh itu. Semakin kepenuhan roh itu, artinya semakin kita kepenuhan keilahian. Artinya kita semakin memiliki natur ilahi di dalam diri kita. Disitulah saudara, kita memancarkan kealahan, memancarkan cahaya ilahi. Sampai Yesus dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah icon dari Allah. Dia adalah gambarnya Allah. Kamu adalah manusia Allah. Kalau apa? Kepenuhan kealahan itu di dalam saya dan saudara. Kita lanjut minggu depan, hari Senin dan Selasa, hari terakhir. Mudah-mudahan semakin saya bisa simpulkan dan firman ini bisa mengubah saudara, bisa menghidupkan saudara, dan bisa membaharui saudara. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, tidak berhenti, pasti firman-Mu terus bekerja. Dan hamba percaya, pengilhaman itu terus bekerja di dalam setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang roh-Mu yang sendiri telah dimeteraikan di dalam mereka. Hamba percaya setiap firman itu, kebenaran itu ditulis dengan roh Allah yang hidup, bukan dengan tinta pada loh batu yang mati, tetapi di dalam hati mereka, Tuhan. Biarkanlah hati kami ini berbalik kepadamu, yang mengatakan bahwa Engkaulah yang menjadi harta kami satu-satunya dalam hidup ini, sehingga hati kami sungguh-sungguh melekat kepada Engkau. Apa yang kami jalani, apa yang kami ambil keputusan di dalam hidup ini, Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu ketika kami mengikuti apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kesukaan di dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan kami. Bapa, berbicara teruslah di dalam setiap hati hamba-Mu yang ada di dalam susun ini. Di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Justru di dalam pergumulan hidup mereka itu, Engkau berbicara dengan keras, dengan kencang, dengan tanpa batas, Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Allah yang hadir melalui firman-Nya itu, ketika itu dikenapi, mujizat itu mereka bisa lihat. Sungguh mujizat terbesar dalam hidup mereka. Ketika bisa mereka lihat bahwa sukacita itu ada di dalam setiap langkah hidup mereka. Sukacita itu memenuhi setiap langkah hidup mereka. Damai sejahtera itu memerintah di dalam setiap keadaan yang mereka lewati, keadaan yang mereka lihat, keadaan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menuntun kami untuk sampai kepada hidup yang kekal. Sampai kami melihat satu hari nanti segala sesuatunya itu berlalu dan yang baru itu sudah datang. Bapa, kami rindu segeralah Engkau datang supaya kami bisa sungguh-sungguh masuk ke dalam kerajaan-Mu, meninggalkan dunia ini
meninggalkan kehidupan yang fana ini, kehidupan yang tidak membawa kepada sukacita yang sesungguhnya, tetapi kehidupan yang mati. Bawalah kami kembali untuk bersatu denganmu. Kami rindu rumahmu, kami rindu untuk bersatu di dalam kemuliaanmu. Bapa, terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, karena melalui Dia segala perkara ini, perjanjian yang baru ini dimeteraikan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bulan Desember ini bawa hidup kami untuk menyongsong satu peristiwa, satu momentum dalam hidup kami, bahwa kami harus berbalik, hati kami berbalik kepada Tuhan. Jadikan Tuhan harta kami satu-satunya, supaya kami hidup di dalam perjanjian yang baru, hukum kasih karunia, di mana kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan untuk membawa kami ke rumah Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Kami tahu langkah hidup kami di depan. Kami tidak tahu pasti jarak pandang kami terbatas. Tapi kami tahu bahwa ada Allah yang memberikan kami pengharapan. Rancangan-rancangan-Mu itu adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku, renungkanlah setiap firman itu. Dan jangan pernah lewatkan. Karena itulah dasar. Itu adalah kekuatan. Itu yang memberikan keteguhan. Dia tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetapi dia akan mengerjakan apa yang Allah sendiri perintahkan. Dan pasti akan berhasil di dalam apa yang dia suruhkan kepadanya. Firman itu kalau digenapi, mujizat itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan saudara dan saya pasti memuji Allah dengan berkata, sukacitaku senantiasa di dalam Dia. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Saudara yang bersukacita yang dikasihi Tuhan, saudara yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Amin.